Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal atharu anapun utawi pira-pira asar. Asar niku dawe para sahabat ngantos tabi'in bisa disebut dengan asar. Al-waridatu kang tumeka fihi ing dalem masalah nikah. Banyak kaul pendapat ulama termasuk sahabat berkenaan dengan fadilatun nikah, keutamaan nikah. Di antarane kala dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yamna'u ora nyegah an nikah ing nikah sapa illa ajzan kejaba wong kang apes, illa ajzun kejaba wong kang apes, au fujurun utawa wong kang lacut, wong kang durhaka. Fabayyana mongko jelasake sapa Umar annadina sak temene agama iku ghairu mani'in ora nyegah, iku ghairu mani'in ora nyegah minhu sangking nikah, minhu sangking nikah wahusira lan den ringkes apa almani'u perkara kang nyegah minhu saking nikah fi amroini ing dalem perkara loro mazmumaini kang den wada karone. Den wada niku napa jenenge dicela, mazmumaini kang den wada karone. Wa huma utawi amroini iku al-ajzu apes, wal fujuru lan durhaka atau lacut. Fal ajizu mongko utawi wong kang apes an mu'nin nikahi saking bondo ragate nikah iku mamnu'un den cegah minhu saking nikah. Wa kadza kaya mengkono mamnu al-ajizu utawi wong kang apes limailihi maring condonge, limailihi maring condonge ajiz ilal harami maring perkara haram iku yumtana'u den cegah sapa ajiz minhu saking nikah, minhu sangking nikah. Pada prinsipnya pernikahan itu sesuatu yang amat dianjurkan dalam agama kita, kecuali untuk dua kelompok, sinten al-ajzu wal fujuru, orang yang lemah, yang kedua orang yang durhaka. Lemah di sini berkaitan dengan hadis wingi niku al-ba'ah niku, baik lemah secara fisik dalam arti kemampuan menggauli istri maupun lemah dalam arti males ing dalam urusan ekonomi untuk pemenuhan nafkah dasar. Yang kedua al-fujur itu maknanya durhaka, lacut. Ada orang menikah itu yang tujuannya hanya untuk sesuatu yang di luar koridor syariat, ingin balas dendam dan seterusnya, itu masuk kategori al-fujur. Kalau motifnya itu maka yumna'u, dilarang, dicegah, karena tidak sesuai dengan maksud dari adanya aturan pernikahan. Wa qala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yatimmu ora sempurna, la yatimmu ora sempurna apa nusukun nasiki ngibadahe wong ahli ibadah hatta yatazawwaja
sehingga rabi sapa hatta yatazawwaja sehingga rabi sapa nasik naqalahu nukil ing qaul sapa sahibul quti wong kang duweni kitab Al-Qut. Ngendikane Ibnu Abbas, seorang ahli ibadah, wong sing nglakoni ibadah itu tidak sempurna ibadahnya sampai ia melangsungkan akad nikah. Niku fadilahnya. Maka kalau ikut pendapat ini berarti nikah itu menjadi pintu masuk kesempurnaan ing dalam nglakoni ibadah. Menjadi dasar kesempurnaan nglakoni ibadah-ibadah yang lain. Wayah tamilulan mengku apa anahu sak temen Ibnu Abbas iku ja'alahu ndadekake sapa Ibnu Abbas ing nikah aitazawuja tegese ing pernikahan min jumlatin nusuki saking jumlahing ibadah wa tatimmatan lan nyempurnaake lahu maring nusuk walakinna zahiru tetapine utawi zahire iku anahu saat temene Ibnu Abbas iku aroda ngarepake sapa Ibnu Abbas bihi kelawan qaul anahu saat temene wong iku la yaslamu ora slamet apa qalbuhu atine wong minal wasawisi saking pira-pira godaan wal khatirati lan pikiran-pikiran ya. Khatirat itu napa jenenge sesuatu yang terbersit dalam hati li ghalabati syahwati krana oleh ngalahake syahwat terkalahkan oleh syahwat dominasi syahwat illa bitazwiji kejaba kelawan nikah illa bitazwiji kejaba kelawan nikah walayatimu lan ora sempurna apa annusuku ngibadah illa bifiragil qalbi kejaba kelawan kosonge ati Dawe Ibnu Abbas tadi menyebutkan bahwa wong ibadah niku mboten sempurna sampai ia melangsungkan akdun nikah. Bagaimana logikanya bahwa Ibnu Abbas menjadikan nikah sebagai satu hal yang menjadi dasar atau pintu masuk kesempurnaan ibadah. Pertama, beliau ngendikaken atazawwud min jumlatin nusuk. Nikah itu juga merupakan bagian ibadah itu sendiri. Yang kedua, watatimmatan lahu, menjadi penyempurna dari amal-amal ubudiyah lainnya. Kenapa begitu? Karena orang itu kalau belum menikah la yaslamu qalbuhu minal wasawis wal khatirat. Hatinya belum bisa selamat dari berbagai hal berkaitan dengan syahwat. Nah, syahwat tadi itu akan terpenuhi, terkalahkan, menjadi syahwatnya menjadi lemah itu bitazwij dengan pernikahan. Hingga Ibnu Abbas ketika akan nikah itu menjadi pintu masuk mendapatkan kesempurnaan ing dalem nglakoni ibadah. Kemudian walayati menusuk illa bifiragil qalbi. Nikah itu menjadi media untuk firagul qalbi, artinya kosongi hati dari hal-hal yang tidak semestinya. Mikirne kono lawan jenis maksudnya. Nah, dengan menikah itu kemudian selesai. Karena itu ngibadahi menjadi lebih anteng. Itu logika Ibnu Abbas. Lah faktanya apa begitu? Ya nanti macam-macam. Ada yang justru karena menikah itu sesuai dengan niku wau, artinya anteng, ayem, mundak, istiqomah ing dalem ibadah.
Tapi enek sing malah sebaliknya. Bujange puateng, gadisnya puateng, mbasan bar nikah amburadul ya. Gara-gara pasangannya mboten pas. Repot ae itu. Nah, tapi ini kalau bicara kondisi hati, idealnya adalah dengan menikah hatinya semakin anteng, ayem, istiqomah, sehingga ibadahnya makin sempurna. Wis gak mikir liya-liyane, wis gak mikir kono kene, krana wis enek ning ngarepe ya gitu. Niku tapi sakniki kadang ngene wau. Ning ngarepe enek cek chattingan karo sing ning kono. Ah gitu ya. Akhirnya kan terus apa niku buka cabang buka cabang itu. Hati-hatine ra iso jejeg ngoten. Dadi wis lonarene. Kamangka sempurnaning ibadah niku nggih bifiragil qalbi, ketika hatinya kosong dalam arti tidak terpenuhi dengan hal-hal yang khatirat tadi itu wasawis niku wau, terpenuhi dengan nurul ibadah, cahaya ibadah niku wau. Nah, krono alasan bahwa nikah itu merupakan satu pintu penyempurna ibadah, walidzalika krono mengkono layatimu kana ana sapa Ibnu Abbas iku yajma'u ngumpulake sapa Ibnu Abbas gilmanahu ing punokawan, atau kalau bahasa kita ya bukan budak sih ya, apa namanya itu, anak asuh apa kerabat apa, kalau sekarang ART ya, asisten rumah tangga lah gitu. Orang-orang yang biasa membantu di rumahnya Ibnu Abbas nih wau. 5 krono barang adroku kang nemu sapa gilman al-khilma al-khuluma ing balik. Rupane Ikrimah apa Abdullah al-Mufassir al-Mutawaffa 158 wa Quraiban lan Quraiban. Rupane Abba Rasyidin wa ghairuhum lan liyane Ikrimah lan Quraiban. Min baqiyati mawalihi saking sekerine pira-pira mawaline Ibnu Abbas. Mawaline Ibnu Abbas. Mawali itu orang-orang yang dulunya budak kemudian dimerdekakan. Itu mawali ya. Nah, di Islam itu mawali pernah mengalami satu fase kejayaan. Banyak tokoh-tokoh di kalangan sinten tabi'in dan tabi'in itu yang garis nasabnya adalah dulunya budak dimerdekakan menjadi mawali. Jadi menjadi ulama terkemuka. Itu beberapa di antaranya berasal dari kelompok mawali nih, wow. Mawali. Wa yaqulu lan dawuh sapa Ibnu Abbas, in aradtum lamun ngarepake sira kabeh an nikah ing nikah angkah tukum mongko nikahake sapa ingsun ing sira. Angkah tukum mongko nikahake sapa ingsun ing sira. Berprinsip kepada bahwa pernikahan itu penting, Ibnu Abbas ngumpulke mereka-mereka yang bekerja di dalam beliau. Carane ya sebolo ngopeni omah gitu ya, ngopeni rumah tangga itu dikumpulke yang sudah memasuki usia balik ditakoki wis pengen rabi apa urung kan itu. Lah wis pengen rabi in aradtumun nikaha angkah tukum. Lah wis pengen rabi ya tak rabekne ya gitu. Kan niku usum itu mirip dengan itbak para kiai-kiai kan itbak kalih niku wau. Santri rada tuwek, rada gedhe takoki Kang wis rabi burung gitu ya. Nonton empun Mbah Yai ya wis sesuk manut ya nggih ya wis dirapekne. Ya ku takoki in aradtum an nikaha angkah tukum. Wis pengen nggih dirapekne ngoten. Fa innal abda krana sak temene kawula iku idza zana. Nalika zina sapa abd nazaa mongko ilang copot apa al imanu iman min qalbihi saking atine abd. Kada mengkono keterangan fil kuti kaya yang dalam kitab Al-Qut. Terus kenapa Ibnu Abbas niku ngati-ngati dalam arti berkaitan dengan pernikahan? Karena kalau seorang hamba kemudian zina, imannya lepas, imannya hilang. Di saurung itu terjadi ditawani riyin.
Pengen rabi Kang, digolekne gitu. Nggih. Lek manut penak gitu, manut penak. Kalih kae nggih manut Mbah Yai gitu ya. Kadang kan ada kalau dulu itu pokoknya manut karo kiyaine digolekne kae ditampa niku krana barokah manut barokah nampa qanaah niku ya dadine apik-apik. Anake apik-apik, keturunannya apik-apik, rumah tanggane ya ayem tentrem gitu. Karena landasannya adalah khidmah kepada kiainya, kepada gurunya. Ya sudah selesai itu, enggak ada neko-nekonya. Enggak ada neko-nekonya. Itu sebenarnya kalau orang sekarang bilang cinta tanpa syarat itu sebenarnya kan prakteknya kayak gitu toh. Cinta tanpa syarat. Ora kudu ngene, ora kudu ngene, ora kudu ngene. Sekarang kan banyak syaratnya. Ya. Kudu ngene ya. Sampai urusan HP kudu merek iki. Kakean syaratnya wangel malan. Nah, kalau orang bilang cinta tanpa syarat, prakteknya orang dulu sudah mempraktekkan itu. Mereka itu mencintai ya tanpa syarat, ya sudah. Itu. Wes bloko suto, qanaah, madep mantep, mangkat gitu ya. Niku angkah tukum, kalau memang sudah mau nikah tak nikahkan, nah gitu. Ngoten tengene dhewe sampeyan arep ngrapekne barang beberapa itu sapa gitu ya. Gitu. Dulu waktu saya di abah saya ibu saya juga sering dulu menikahkan santri kan tuwek-tuwek mbiyen. Santri wedok dolan dari santri mbah dolan ke rumah itu takoki mbak sampeyan pengen rabi. Mumpun mae ya sentenono ya seminggu kok tak kabari ya. Golekne Kang pondok, Kang sampeyan pengen rabi urung? Ya lek enten mae. Akhirnya ya sudah hanya modal mediasi itu tok. Tomokane sepisan pun manut mae ya berarti bener itu ya. Wis gelem itu. Dan banyak itu yang kemudian napa jenenge ya dadi omah-omah awake saiki iki. Ya ayem, ya anake akeh iki. Ya, anake akeh. Dudul itu ahli ibu saya itu untuk urusan jodoh menjodohkan itu. Udah berapa aja yang dinikahkan itu. Ya gur mek ngono iki mau, sampean gelem nggih. Wong kapan hari itu ke Lampung gitu ya, pas masih sugeng itu. Ke Lampung itu mampir di Jawa Tengah itu sempat golekne wong ya. Golekne wong. Sekarang sudah jadi istrinya itu. Kang sampean kok ketoke ning omah nganggur kan sudah alumni itu. Rabi maren. Nggih mak lek enten. Ya saya mulai aku gitu ya. Dijak teng pondoke kancane mak terus Pak Yai iki duwe jago njaluk rabi Pak Yai. Nggih pripun Bu Nyai niki? Yes, anu golekno santri sampean sitok sapa no? Oh nggih pun rantas riyen gitu ya. Terus takoki, "Kang gelem karo iki?" Manut kalih mae kula. Ya wis ana. Tapi jajab saiki iki jek arek-arek ngatamne alfiyah iki sok Sawal karoan bar apa jenenge lek pondok salaf kan bar napa? Bar imtihan itu kan ruwah gitu ya. Poso terus Sawal. Ya udah Sawal itu terus pas sudah di sini balik ke Jawa Tengah lagi itu dalam rangka menghadiri pernikahan itu. Hanya berapa bulan itu? Karo mangkat rene lho iso nggathuk nih gitu ya. Karo mangkat itu. Saiki ya ndek anak iki wis enjoy gitu. Jadi memang kadang-kadang nikah itu ya tidak perlu dipikir sepaneng. Karena memang faktanya kemudian ketemu jodohnya ya begitu sederhana gitu. Nah Ibnu Abbas juga begitu, ketika ndelokne bolo Kurawane niku wis ketok balik takoki, "Ping rabi urung Kang?" "Lek ampun ya tak rabekne, lek dereng ya terus megawe." "Lek ampun, krana napa? Idza zanal 'abdu intaza imanuhu." Ketika abd kawula niku zina, maka hilanglah imannya ngoten. Wa maknahu ta maknane qaul Ibnu Abbas fi hadis Abu Hurairah rafa'ahu marfu'ake sapa Abu Hurairah ing hadis. Idza zana tegese nalika zina sapa al abdu kawula kharaja mongko metu minhu saking abet apa al imanu iman. Apa al imanu iman fakana mongko ana iku ala ra'sihi ing atase sirai abet apa kadzul mati kaya dene peteng. Faidza qala'anul nalika mareni sapa abet raja mongko bali apa iman ilaihi maring abet
makna ucapan Ibnu Abbas tadi, la enten kawula hamba melakukan tindakan maksiat zina dalam hal ini niku imannya lepas dari hatinya. Diibaratkan di kepalanya terdapat zulmah, sesuatu yang gelap. Lah lek wis mari tobat dari hal yang demikian, raja'a ilaihi imanuhu, imane balik malih. Lah untuk mencegah itu, kalau bahasa usul fikihnya namanya darul mafasid ya, mencegah dari hal-hal yang rusak tadi itu, maka disodorkan satu tawaran untuk menikah ketika memang sudah pengen menikah itu. Fajar, Rabi, jar, dereng Pak, ya urung berarti. Wis pengen ya ngomong kan gitu ya. Kula pun saja pun pengen Pak. Lah calone nek burung dereng iki. Nek enak golekne gitu. Wa kana ana sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa Ibnu Mas'ud, laulam yabqa lamun to ora tetep min umri saking umur ingsun apa illa asratu ayyamin mongso 10 dina la ahbabtu mongko yekti demen sapa ingsun an atazawwajah yen to rabi sapa ingsun wala alqalan ora tetemu sapa ingsun Allah ing Gusti Allah uzban hale ijen dalam arti gak duwe bojo. Kadza kaya mengkono keterangan fil Qudi ing dalam kitab Al-Qud. Ibnu Mas'ud ngendikaken andaikan umur saya tinggal 10 hari. Nggih, misalnya dhek niku napa jenenge piyambake pun mboten kadah bojo terus ngerti lah umure garek 10 dina. Saya pun akan tetap berusaha untuk menikah meskipun sisa umur saya tinggal 10 hari. Kenapa? Kelak kalau saya wafat biar pada saat mati tidak dalam kondisi membujang alias gak duwe bojo. Wah itu. Itu pentingnya duwe bojo pada saat kita wafat, nggih. Wala alqa Allaha uzban. Saya tidak ingin ngadep Allah dalam kondisi tidak punya pasangan. Nah, itu. Meskipun ibarat mek 10 dino tetap berusaha golek pasangan gandengan ben lek mati itu dalam kondisi punya istri. Wal azabu muharrakatan halih den harokati zae azab iku man wong la zaujata kang ora ana duwe kang ora ana bojo wadon iku maujud lahu keduwene man. Jadi yang disebut bujang itu dalam arti tidak punya istri sama sekali, baik karena istrinya sudah wafat atau mungkin bercerai. Nah pada posisi ngoten niku sebutannya adalah uzban. Harapannya tidak mati dalam kondisi yang demikian. Maka kalau misalnya orang punya pasangan terus dilalah takdir pangeran niku sing wedok wafat, ya sing lanang oleh rabi meneh, termasuk sing wedok ya oleh rabi meneh gitu. Bukan kemudian nanti dikatakan tidak sehidup semati. Ya tidak begitu, karena secara syariat itu memang dianjurkan untuk menikah lagi gitu. Nggih. Tentu ada aturan mainnya. Lek lanang kan tidak ada masa iddahnya. Lek wedok enten masa iddahnya. Kalau suaminya mati itu 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyuri wa asyra itu kalau iddah untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Kalau talak kan hanya berapa itu? 3 kali masa suci ya, salah satu kuruk gitu. Lek lanang boten. Laki-laki tidak ada iddahnya. Jadi cara secara fikih kasare itu sing wedok mati terus dipendem dikubur saiki baru ngubur terus rabinah ya oleh itu. Itu lek cara secara fikih nggih. Apa tega itu urusannya masing-masing, tapi fikih itu mengatur seperti itu. Lek wedok mboten angsal, ada masa berkabung ihdat itu. Ngoten itu lah sekarang dikembangkan apa namanya itu apa itu saya lupa itu di Kementerian Agama itu ada edaran terkait dengan bukan iddah sih tapi semacam masa tunggu untuk laki-laki juga, khususnya ketika itu berkaitan dengan perceraian. Cerai kan
yang perempuan itu ada masa iddahnya, laki-laki enggak. Tapi diharapkan tidak sesegera mungkin kemudian menikah sampai nunggu habis masa iddah si wanita tadi. Kenapa? Karena di rentang waktu ini ada peluang untuk rujuk gitu loh. Nah, itu ya. Maka si laki-laki juga harapannya tidak ujuk-ujuk langsung rabi, dia tidak punya masa iddahan itu. Itu ada apa pemikiran yang saya sebut kemarin, di antara dasarnya adalah tafsir mubadalah, tafsir yang menggunakan makna kesalingan ya, saling. Ketika ada iddah ini maka bahasanya sing lanang ya kon ngenteni meskipun tidak disebut sebagai iddah, karena secara konsep iddah itu berlaku untuk perempuan, tidak untuk laki-laki gitu. Ngaten. Lah Ibnu Mas'ud ngaten niku, andaikan usia saya hanya tersisa 10 hari, saya pengen tetap menikah karena saat wafat dalam kondisi yang punya istri, tidak dalam kondisi jomblo. Wa matat lan mati sapa imra'atani wong wadon loro li Mu'ad bin Jabal, kedue Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu fi ayyami ta'uni ing dalem mongsone pagebluk. Kalau kita kayak corona kemarin, ing dalem mongsone pagebluk, wa kana lan ana sapa Mu'ad huwa aidan, huwa ya Mu'ad aidan halimaneh iku mat'aunan, kena penyakit. Faqala nuli dawuh sapa Mu'ad, zawwijuni ngrabekno sira ing ingsun, fa ana mongko tae ingsun iku akrahu sengit sapa ingsun an alqa ing yen to tetemu sapa ingsun Allah ing Gusti Allah uzban hale jomblo, tidak punya pasangan. Kadza kaya mengkono keterangan fil Quti ing dalam kitab Al-Qut. Mu'ad bin Jabal itu punya 2 orang istri. Kemudian pada saat musim ta'un, musim napa jenenge pagebluk kayak corona kemarin, 2 istrinya itu meninggal dunia. Mu'ad juga kena penyakit yang sama, tapi beliau tidak wafat. Dalam kondisi sakit niku tasik sanjang, zawijuni, tolong golekne bojo aku, padahal kondisinya sakit. Kenapa? Saya tidak pengen mati dalam kondisi tidak punya istri ya gitu. Ini sisi syariatnya, bukan pada konteks kemudian napa jenenge pernikahan terus piye-piye mboten. Ya tadi tujuannya ketika beliau wafat karena punya keyakinan bahwa wafat dalam kondisi tidak punya istri itu sesuatu yang tidak disenangi, makruh dalam arti barang sing gak disenengi. Maka piye carane beliau wafat dalam kondisi punya istri. Lah bojone sing loro pun mati dhisik niku wau kena penyakit niku wau. Piyambak ya kena penyakit. Makanya pas cara bahasa kita tuh kritis kena corona itu njaluk dirabekne. Enak segelem ora, ya mbuh urusan liya niku nggih. Tapi ini menggambarkan bahwa nikah itu menjadi sesuatu yang bagi kalangan sahabat adalah hal yang luar biasa, krono dari pernikahan itu mereka punya pasangan, dari pasangan itu mereka ngadap Allah dengan tohirun mutahhirun kemarin nggih. Suci mensucikan alias gak isin, mboten disengiti, mboten dibendoni. Nah itu tujuannya. Wa fil hilyah, yang dalam kitab hilyah min tariqil Lais bin Sa'ad saking riwayat Lais bin Sa'ad an Yahya bin Sa'id saking Yahya bin Sa'id anna Mu'ad bin Jabal temenin Mu'ad bin Jabal iku kanat ana iku lahu kedhuwene Mu'ad sapa imra'atani wong wadon loro. Fa idza kana mongko nalikane ana apa yaumun dina apa yaumu ihdahuma dina salah sijine imra'atani lam yatawadda ora wudu sapa Mu'ad min baitil ukhra saking omah kang liya summa tufiyatani sedo sapa imra'atani fi saqamin dalam lara alladzi asobahum kang ngenani sapa alladzi kang asobahum kang ngenani apa sakom ing nas
fisami ing dalem negara Syam. Wa nasu hale utahe manungsa iku fisuglin ing dalem sibuk fawuqi'ata mongko den tibake dimasukkan sapa imra'atani fi khufratin ing dalem lowangan fa ashamu mongko ngurutake sapa ingsun bainahuma ing dalem antarane imra'atani ayatuhuma utawi endine imra'atani iku tuqaddamu den dhisikake fil qabri ing dalem kuburan. Dua istrinya wafat di saat musim pagebluk tadi itu, kemudian dimakamkan secara berurutan. Itu melihat juga sing di sini sapa ngoten nggih. Wa min tariqil Harits bin Umairah qala ta'ana kena penyakit sapa Mu'ad wa Abu Ubaidah wa Syarhabil bin Hasanah wa Abu Malik al-Asy'ari fi yaumin ing dalam dina wahidin kang siji. Faqala nuli dawuh sapa Mu'ad innahu sak temene taun iku rahmatu rabbikum rahmate pangeran sira. Rahmate pangeran sira wa da'watu nabiyikum lan dungane nabi sira. Wa qabdus solihina lan penyabute roe wong kang soleh-soleh kabeh qablakum sadurunge sira. Allahumma do Gusti Allah ati mugi nekakne panjenengan ali Mu'adzin ing keluargane Mu'ad an-nasiba ing bagian al-aufaro kang luwih bagus min hadhil rahmati saking ikilah rahmat. Fama amsi mongko ora manjing sore sapa Mu'ad hatta tu'ina sehingga den kenei penyakit sapa ibnuhu putrane Mu'ad Abdurrahman rupane Abdurrahman fa amsakahu mongko njaga sapa Mu'ad ing Abdurrahman lailatan ing dalem wengi summa dafnahu nuli ngubur sapa Mu'ad ing Abdurrahman minal ghadi saking dina sesuk. Fatu fi'a mongko tumandang sapa Mu'adun Mu'ad al hadisa ing nerusake hadis. Wa hadza utai kila hadis iku minhuma saking Ibnu Mas'ud lan Mu'ad bin Jabal iku ma barang ya dulu kang nuduhake apa ma ala annahuma ing atase sak temene Mu'ad lan Ibnu Mas'ud iku ra'aya ningali atau berpendapat meyakini sapa karone fin nikahi ing dalam pernikahan fadlan ing kanugrahan la min haitsu taharruzi ora saking areng reksa min ghalabati syahwati saking lindiye utawa dominane syahwat an-nafsaniyati kang bangsa nafsu. Dados dulu pernah ada satu masa di zaman sahabat niku wonten pagebluk yang itu melanda termasuk beberapa sahabat dan para keluarganya. Dalam hal ini disebutkan Mu'ad kalih Ibnu Mas'ud ngoten nggih. Nah, banyak atau beberapa di antara keluarga sahabat Mu'ad niku nggih wafat. Tapi beliau menerimanya dengan lapang hati karena meyakini bahwa itu bagian dari rahmat Gusti Allah. Cara Allah untuk menurunkan rahmatnya, cara Allah untuk mewafatkan umatnya yang baik-baik gitu. Kayak semacam corona kemarin itu 2-3 tahun yang lalu dia kita sempat ngajinya nggak bisa offline, semuanya online karena proses penyebarannya yang konon begitu luar biasa dan masif. Nah itu juga pernah terjadi. Tapi kemudian dalam kisah ini yang diambil adalah
dalam kondisi yang demikian pun beliau berdua sahabat ini tetap mikir ke pentingnya pernikahan, sampai-sampai tadi disebutkan andaikan usianya tinggal 10 hari lagi tetap kon golekne bojo. Mu'ad bin Jabal pada posisi sakit kena penyakit tadi juga mengatakan zawijuni, rabekno aku gitu ya. Apa maksudnya? Ya dullu ala annahuma ra'aya fin nikahi fadlan. Beliau berdua melihat dari sudut bahwa pernikahan itu sendiri merupakan anugerah, merupakan ibadah. La min haitsu taharrus min ghalabati syahwati. Tidak dari sudut bahwa pernikahan itu menjadi tameng atau penjaga dari kemaksiatan atau syahwat. Wong loro kabeh wonge, cara bahasa kasare kan mosok loro-loro kok mikirnya syahwat gitu ya. Makanya yang diambil bukan aspek syahwatnya, tetapi aspek bahwa nikah itu sendiri merupakan fadlan, anugerah, dan merupakan bentuk ibadah kan itu. Bukan dari aspek hubungannya tadi, bukan syahwatnya, bukan itu. Makanya dari sini kita melihat pernikahan itu faktornya banyak. Termasuk ketika orang delok ke pernikahannya baginda Nabi, itu kan kalau sudut pandang yang sinis seolah-olah Nabi itu kok bojone akeh gitu ya. Hasratnya itu apa tinggi atau gimana kok istrinya banyak. Mereka lupa bahwa sisi pernikahannya tidak semata-mata karena aspek itu. Ada aspek yang memang berkaitan dengan upaya perdamaian dua kelompok, menjaga para janda-janda yang ditinggal mati suaminya, memberikan perlindungan hukum, termasuk kalau Aisyah ya menjadi media penyampai informasi hukum dan ajaran yang sifatnya private itu. Nah itu juga dicontoh para sahabat-sahabatnya. Mu'ad bin Jabal, Ibnu Mas'ud ketika minta dinikahkan aspeknya bukan karena faktor biologis, bukan, tapi karena faktor fihi fadlun minallah, di dalamnya ada kanugrahan dari Allah dalam konteks pernikahannya tadi. Maka melihatnya tidak semata-mata pada aspek biologisnya, betul gitu. Jadi la min haitsu taharrus min ghalabati syahwati, bukan pada sisi bahwa pernikahan tadi menjadi benteng dari dominasi syahwat. Wong-wonge doloro kabeh gitu ya. Tapi tetap njaluk digolekne bojo. Kenapa? Khawatir lek mati dalam kondisi tidak punya istri gitu. Niku saking ngoten niku. Makane cerita atau kisah seperti ini menjadi sudut pandang kita, memperluas wawasan kita bahwa konteks pernikahan dalam Islam itu ternyata tidak sesederhana yang dipahami oleh kita selama ini. Banyak sisi. Yang terpenting adalah itu aspek yang tidak lepas dari niatan ibadah. Belum menjangkau pada sisi seksualitasnya, tapi nikahnya sendiri itu merupakan ibadah. Gitu ya. Minimal kalau bahasa yang awal tadi at-taharruz anis syahwat, menjadi penjaga dari syahwat yang tidak tersalurkan dengan baik, hingga kemudian bisa menjadi tersalurkan dengan baik kan gitu. Waqad kanalan teman-teman ono sapa Umar radhiyallahu anhu iku yuksiru ngakehake sapa Umar minan nikahi saking nikah. Wa yaqulu lan dawu sapa Umar ma atazawwaju ora nikah sapa ingsun illa li ajlil waladi, kejaba krana arahe murih anak, kejaba krana arahe murih anak. Naqalahu nukil ing kaul sapa sahibul qut. Niki beda pembahasan. Sayyidina Umar menyampaikan bahwa beliau banyak menikah itu krana pengin napa jenenge kasratul aulad ya, ngakeh-ngakeh ini anak gitu. Jadi istrinya banyak, tapi nggak tahu catatannya berapa itu. Cuman yang penting dan menarik itu kayak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan suaminya Fatimah ya. Fatimah itu binti Rasul, putra istrinya Kanjeng Nabi. Berarti mantu nih. Meskipun Kanjeng Nabi itu istrinya banyak, itu Nabi juga nggak mau Fatimah di madu itu nggak mau.
Jadi akhirnya ketika Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, ya istrinya hanya satu itu. Nah, pasca wafatnya Fatimah, baru Sayyidina Ali menikah lagi. Karena Fatimah itu dalam sejarah wafatnya tidak jauh dari wafatnya Kanjeng Nabi. Maka nanti dalam catatan sejarah ada putra Sayyidina Ali yang tidak dengan Fatimah menjadi tokoh ilmuwan, namanya Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Itu putra Sayyidina Ali tapi tidak dengan Fatimah itu. Lah ngendikane Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beliau menikah itu dalam rangka li ajlil walad, pengen duweni anak, karena faktor pengen duweni anak nih wow. Qala dawuh sapa sahibul qut waqat kanat lan teman-teman ono apa hadhihi ikilah tazawwaju li ajlil walad iku niyatu jama'atin, niyate sekelompok orang, sekelompok ulama orang minas salafi saking ulama salaf, orang-orang terdahulu, di antara niatnya adalah ini ki li ajlil walad. Ya tazawwajuna padha rabi sapa jamaah li ajli ayyulada krana arah yen to den lahiraken sapa walad lahum keduwene jamaah. Faya'isu mongko urip sapa walad, fayuwahidu mongko nyuwijekaken bertauhid sapa walad Allah ing Gusti Allah. Wa yadhkuruhu lan zikir sapa walad ing Allah. Aw yamutu tawa ninggal sapa walad, fayakunu mongko ana sapa walad iku faraton, dadi ganjaran, dadi simpenan, solihan kang bagus, yaskalu kang ngebot-ngeboti, yaskalu kang dadi abot bihi kelawan faraton apa mizanuhu timbangane wong tuane walad, apa mizanuhu timbangane wong tuane walad. Sahibul Qut menjelaskan ulama-ulama dahulu, para tokoh-tokoh dahulu niku ketika bicara pernikahan di antara niatnya yang dominan adalah li ajli ayyuladalahum. Mereka pengen mendapatkan anak yang banyak gitu. Apa motifnya? Faya'isu fayuwahidullaha wa yadhkuruhu. Kalau anak itu kemudian hidup, tumbuh berkembang menjadi orang, dididik oleh mereka, maka mereka akan memenuhi bumi dengan orang-orang baik, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, wong sing tansah eling kalih Gusti Allah. Itu kalau hidup. Jadi duwe anak akeh, kemudian tumbuh berkembang baik, kemudian dadi wong sing apik, ngisi dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kemudian di antara anak-anak itu ada yang wafat di masa kecil, maka akan menjadi furutan sholihan, menjadi simpanan dukhron indallah, dari simpanan yang baik wonten ngarsane Gusti Allah. Seperti hadis kemarin itu, mereka akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Ini artinya anak hidup, tumbuh, berkembang jadi baik itu juga sesuatu yang luar biasa. Pun sebaliknya kok dilalah wafat juga menjadi sesuatu yang luar biasa, menunggu orang tuanya kelak gitu. Maka orang-orang baik yang berpendapat itu ada yang kemudian memang niatnya adalah kasratul aulad, memperbanyak keturunan gitu. Niku wonten Mbah Yai yang di Banyuwangi itu yang putranya berapa? 36 atau berapa itu ya. Anak kabeh 36. Nah, di antara cucunya kan Gus Azmi itu kan. Itu kan di antara putranya kan punya putra kemudian menurunkan Gus Azmi itu. Itu mbahnya Gus Azmi itu wakila 30 berapa lah gitu ya, 30 berapa itu. Sekarang tinggal berapa itu? 25 atau berapa? Yang putri itu 13 atau berapa itu semuanya hafal Quran. Semuanya itu. Sing lanang kuwabah nyekel pondok. Nah, kalau itu kan berarti kan cocok karena ini faya'isu fayuwahidullaha wa yadhkuruh. Mereka hidup, tumbuh, berkembang jadi orang baik, dadi wong-wong sing memperjuangkan agamanya Gusti Allah, bertauhid kepada Allah, menjadi pelita umat, jadi pengasuh pesantren, hafidhul Quran, nah, kemudian memenuhi dunia dengan kebaikan-kebaikan. Itu luar biasa kalau bisa seperti itu.
banyak dan berkualitas gitu ya. Banyak dan berkualitas. Karena kalau tidak nanti yang anaknya banyak sing gendo-gendo kan ya wah ruwet kabeh itu ya. Gendo ya anak lho, gendo sing anak akeh kathah. Ngertos gendo. Gendo niku wong sing duwe atus sak karepe dhewe niku lho. Kana ndek telu, kana loro, bojone wong akeh. Di total enek piro anake? Lah akeh men Pak. Heeh, bojone piro? 17 ya. Baca gitu. Kan ada itu. Itu ya Aisuna, mereka ya hidup tapi tidak yuwahidullah, dalam arti tidak berjuang. Kalau bertauhid mungkin iyalah di level-level individu iya, tapi untuk menjadi pejuangnya mungkin tidak gitu. Makanya kemudian orang baik ada yang bermotivasi seperti itu, punya anak banyak, kemudian yuwahidullah wa yadhkuruhu, menjadi orang-orang yang kemudian memperjuangkan agama Gusti Allah. Dan ada itu, contoh itu ada. Kemudian prinsip yang kita sampaikan kemarin, ada yang juga prinsipnya tidak terlalu banyak tapi berkualitas. Makanya kemudian mazhab itu macam-macam, tinggal kita ngukur dengan kemampuan masing-masing, kira-kira yang paling pas dengan kita itu mazhab yang mana gitu. Misalnya Mas Mursito, aku pengen mazhab sing akeh, ya sudah gitu ya. Gitu ya. Itu cuma nanti diukur kuat apa enggak. Kira-kira anaknya loro wis momet ya ora usah berarti. Yeah. Itu tirakate kudu kuat niku. Bapaknya kudu kuat niku tirakate. Bapaknya sak mboke kudu kuat. Karena anak itu tidak bisa hanya diomongi dengan pengetahuan sifatnya kognitif tok. Lerono mboten. Lebih kepada sesuatu yang sifatnya tidak terucapkan, doa, tirakat itu. Itu yang benar lebih mengena. Karena kalau diomongi itu cah saiki pemaneh gitu ya. Iso mbantah. Maka cara ngomonginya itu lewat hati, lewat doa, lewat tirakat. Lah kira-kira dhewe kuat tirakat napa mboten? Nek ra patek kuat tirakat ya aja akeh-akeh. Mesakne songgone kabotan. Nah gitu. Tirakate wong siji abot gitu ya. Tirakate wong akeh malah jebol kabeh. Lagi dulu ndak, tirakatnya kuat betul itu. Kayak Mbah Manan itu tirakatnya kan sampai wafat mboten dahar sekul. Dahare ketan dan puasa itu ya poso. Padahal sugih, kaya raya tapi zuhudnya luar biasa. Setiap mantunya dikei tanah 2 hektar. Nyoki nggih pondok. Tanahnya itu berapa puluh hektar luasnya itu. Habis untuk mendirikan pesantren. Putrane kathah tapi kuwabeh dikei lahan perjuangan. Tirakate kuat. Mulai zaman nom pun ahli tirakat. Ke zaman bujang itu wis terkenal sebagai santri pendekar gitu ya. Dirampok uang, dipersilahkan kon juga ora apa-apa. Juga pari itu enggak kuat itu. Juga ora apa-apa. Di dalam beliau itu kan banyak perabot-perabot yang memang itu menjadi aset jual beli gitu. Perampok masuk sama beliau dijarke wae. Perampoknya rasa metu, bingung golek nggon metune nang ndi gitu ya. Ampuh tenan itu ya. Tirakatnya kuat, makanya putranya banyak yang kemudian melahirkan orang-orang hebat. Barokai tirakat. Gak patek kemudian nyeneni menghukum ndak. Makanya kadang-kadang kalau bicara tentang anak keluarga itu ada hal menarik. Misalnya parenting modern dengan parenting dalam konteks salaf tadi itu kekuatannya di mana gitu. Kalau dulu kan orang tidak punya metode seperti yang sekarang muncul, metode apa itu kan enggak. Tetapi mereka punya kekuatan batin yang menjadi penopang dan pengarah putra-putranya, sehingga tanpa diomongi lisan pun sudah mendapatkan petunjuk dengan sendirinya. Orang sekarang itu kan mungkin enggak patek kuat di level tirakatnya, maka dilengkapi dengan metode manhaj berupa parenting modern itu. Ada ASJ terus ada apa itu kan dalam rangka genepi ini tuh ya, genepi ini. Maka prinsip ulama salaf dulu punya putra banyak, menjadi pejuang-pejuang agama Gusti Allah. Kok ada yang wafat ya dianggap itu simpanan wonten ngarsane Gusti Allah kan itu. Nah bagaimana dengan kita? Ya monggo disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Nah, jenengan kuat kemudian saguh,
ya ndak apa-apa. Tapi lek ora diukur. Nah, ketimbang kabotan boyoke ceklek gitu ya. Ya ceklek wis anake 10 rewel kabeh, rowet akhirnya gitu ya. Gitu. Nah ya karepe to ya banyak anak banyak rezeki. Kayak dulu kan itu banyak anak banyak rezeki gitu. Prinsip itu berlaku dulu. Tapi sekarang sudah mulai terkikis karena faktanya kemudian lahannya tidak seluas dulu. Aksesnya tidak seluas dulu. Cara tingkat qanaahnya tidak seqanaah dulu. Wong biyen cah sekolah niku buku sitok setahun ya cukup kok gitu ya. Sekarang kan enggak. Sak semester ganti, enggak semester ganti. Kayak bukune kakaknya ra kena dilungsuri adike. Karena ganti kurikulume. Lek riyen kan mboten. Kakaknya munggah kelas adike nglungsuri sik kena. Sak seragame itu gitu ya. Sak seragame itu. Jadi saya ingat sampai 3 SMP saya tuh nggak punya kaos olahraga, ngelungsuri pakai kakangnya kabeh gitu ya. Jadi terima nih, itu memang bagian dari fakta kehidupan. Nah sekarang kan nggak bisa seperti itu. Bahkan kalau kehidupan sekarang itu cara kelambi nggak cukup siji, celana nggak cukup siji, sarung nggak cukup siji gitu ya. Semakin banyak kebutuhan yang kemudian membutuhkan perhatian lebih. Maka mungkin saran madhab kedua tadi, mukatsirun tidak dimaknai sebagai banyak dalam arti jumlah, tetapi lebih pada aspek kualitas gitu ya, kualitas itu. Karena kalau sidik tapi akeh dadine ya akeh. Karena misalnya dulu satu keluarga itu punya anak 10 misalnya, 10. Ini kalau kemudian masing-masing 10 itu punya 10 lagi, sudah ketemu berapa itu? Wah, akeh bisa nih ya. Itu pohonnya kan begitu. Nah, kayak keluarga saya 10 gitu ya, 10. Nah, kalau masing-masing punya 10 lagi kan ya akeh. Cara telu tak wis pira? Telu ping 10. Wis 30. Nah, bawahnya lagi gitu ya. Jadi banyak lagi itu. Nah, gitu. Makanya ada madhab yang memang mukatsirun bermakna banyak secara jumlah, itu ngukur kemampuan. Ada yang mukatsirun bermakna kualitas. Nanti kita tinggal ngikut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi yang pasti pernikahan itu adalah ibadatun, ibadah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian anak itu juga menjadi investasi kebaikan untuk orang tuanya. Persoalan jumlah dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Hayanah timbil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.